Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 3,61%. Dengan total market cap mencapai di 1,42 triliun US dollars. Penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,18% dan penurunan juga volume sebesar 16,69% ya. Jadi tiba-tiba kita bisa lihat di sini cryptocurrency market seperti recover ya. Untuk Bitcoin dia rilis sebesar 2,79%. Ethereum dia rilis sebesar 4,47%, lalu BNB dia rilis sebesar 2,16%, XRP sebesar 3,61%, Solana naik lagi, ini bukan cuma rally tapi pump sebesar 7,85%. Jadi intinya drop kemarin seperti terlupakan begitu ya. Jadi efek dari Binance at least for now ya sepertinya belum terlalu kerasa begitu. Jadi kemarin cuma ada mungkin kayak sedikit knee jerk reaction yang bikin orang-orang panik, nge-sell, udah gitu, loh kok harga nggak kemana-mana lagi ya, beli lagi gitu. Jadi ini dia pentingnya kenapa kita jangan cut loss ya, karena cuma ada satu berita tertentu yang kesannya membuat kita panik gitu. Kalau kita panik jangan lakuin apa-apa, pikirin dulu baik-baik gitu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa gue akan ingatkan bahwa kita sekarang sudah aktif di Twitter atau di X ya. Tentunya di sini kita akan ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Bentuknya bisa analisa, news atau juga memes. Nah, buat elu yang belum follow silakan bisa follow ya di @toshicryptoindo. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita geser seperti biasa ke GMT plus 7 tanggal 23 November hari Kamis ya. Seingat gua nggak ada yang terlalu penting. Yes, benar ya. Hari ini nggak ada yang terlalu penting. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besok tanggal 24 kita coba cek dari US ada yang penting atau enggak. Dan ada satu ya. Ada S&P Global Services PMI. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan kali ini newsnya Kraken ya. Sekarang Kraken yang disu oleh SEC. Jadi ya apa ya, nggak tahu, mungkin ini sedikit kayak apa ya, kayak mungkin kalau satu lembaga gitu ya dia kalah terus gitu ya. Kalau dia kalah terus, ujung-ujungnya nanti dia jadi kayak sedikit membabi buta begitu ya. Seperti kita tahu SEC dia nyerang Binance, nyerang Coinbase, sekarang Kraken, dan sempat juga kalau nggak salah yang Winklevoss Twin tuh apa namanya, Gemini ya, itu juga pernah kena sama SEC. Jadi kayak semua exchanger seperti diserang oleh SEC begitu. Jadi dia menyatakan bahwa si Kraken ini operated dengan unregistered securities business ya. Ya sama kayak Coinbase, kurang lebih mirip-mirip. Dia nggak ngesunya gara-gara urusan itu. Dan yang gilanya buat lo yang nggak tahu, di awal tahun seingat gua atau di 2022 ya, dia itu udah settlement sekitar 30 atau 50 juta USD dengan SEC. Sekarang disu lagi. Jadi kayak sapi perah gitu kesannya ya. Terus urusan aja disu lagi, disu lagi, disu lagi. Nggak tahu buat apa. Antara ego dari si Gary Gensler atau Gary Gensler butuh duit ya. Seperti yang kita tahu, Gary Gensler ngomong alasan utama kenapa dia terus menyerang cryptocurrency platforms dan juga exchanger dan juga projects adalah karena ya dia mau dapat duit begitu. Buat lu yang sudah nonton DCWT gua berapa bulan ya? Kayaknya 2 atau 3 bulan lalu, ya dia udah ngomong ya dia minta berapa miliar US gitu dari government gitu untuk melakukan regulasi katanya. Ya, jadi ternyata apapun itu di US sekalipun UUD ujung-ujungnya duit ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita di Twitter. Ini ngomongin soal halving nih. Bang, pasti drop nggak? Nggak ada yang pasti. Kalau kita di sini dari 3 halving sebelumnya, di hari yang tepat terjadi halving gitu ya. 2 kali drop, 1 kali, dua kali nggak drop, 1 kali drop gitu. Drop di 2016 di sini ya, di 2012 nggak drop, 2020 nggak drop. Nah, tapi 2020 kita udah kena COVID crash duluan begitu. Tapi intinya di hari pas waktu halvingnya nggak terjadi drop ya. Nah, jadi
Apakah kali ini akan menjadi 3-1 gitu ya, atau jangan-jangan akan jadi 2-2 begitu ya. We don't know ya. Jadi makanya kenapa kalau gue bilang daripada kita take chances ya, banyak orang yang berpikir gini, ntar aja bang, pas waktu lagi dia halving kita ngelong ya, ngelong gila-gilaan ya, ngelong maksimum leverage ya. Ada resiko kalau drop ya kayak begini gitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih lebih baik akumulasi ya dari sekarang. Dan kalau kita lihat ya kalau lu akumulasi nih, misalkan halving di sini ya, kalau akumulasi di sini lu udah happy, lu akumulasi di sini ya, udah happy juga, akumulasi di sini be happy dan seterusnya. Jadi kalau kita akumulasi sebelum halving, bahkan jauh sebelum halving ya, setahun lah sebelum halving, itu akan jauh lebih oke dibandingin lu tar aja bang waktu halving kita ngolong gila-gilaan karena ada resiko drop ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi please buat lu yang pengen profit dari masa-masa halving ya akumulasi dari sekarang gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini basically dia kembali ke titik awal. Bahkan kemarin ya tanggal 22 November kemarin itu dia sampai retest ke 37.887 ya. Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin apa? PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 37.324 karena kemarin daily close-nya udah di atas ya. Jadi itu PR untuk di daily dari Bitcoin. Sekali lagi yaitu bertahan di atas dari 37.324 ya. Buat besok pagi jam 7 daily close-nya di atas dari situ ya. Selanjutnya untuk weekly-nya ya masih sama ya, kita nggak perlu bahas lah ya. Masih di daerah situ juga. Untuk di XY atau indeks dolar kita bisa di sini sayangnya MA200 gagal menjadi resisten ya. Retest 1, retest 2-nya malah jebol. Ya, tapi nggak apalah, nggak apa. Untuk sekarang harapan gue apa? Dia ke reject oleh 104,13 dan membuat lower low alias dia daily close di bawah dari 103,46. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin seperti biasa. Untuk buy limit berarti kembali lagi aktif yang kemarin ya. Buy limit pertama di 37.324, buy limit kedua di 36.617, dan buy limit ketiga di 35.439. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 37.881. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37.324. Sementara posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 37.324. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 37.881. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga berhasil reclaim beberapa support, beberapa resisten ya. Tetapi untuk yang ini terlalu tipis. Jadi kalau gue pribadi buy limit buy limit pertama masih belum aktif ya. Jadi yang sekarang masih bisa kita pertimbangkan adalah buy limit kedua di 2004 dan buy limit ketiga di 1943. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya benar terjadi reclaim. Kita lihat besok jam 7 pagi. Apabila reclaim tipis ini tetap bisa bertahan alias dia masih daily close di atas dari 2060 ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya apabila besok terjadi lagi retest kedua dan target TP kita di 2118.
Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2118, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2060. Dan kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot dia berhasil reclaim buy limit ketiga ya. Jadi untuk buy limit kedua sayangnya masih menahan harga Polkadot ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang posisi spot yang tersisa untuk Polkadot adalah di angka $4 lebih 99 sen. Nah, untuk posisi future-nya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen. Artinya kita sudah punya posisi short di sekarang ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka $4 lebih 99 sen. Ya, sekali lagi target TP di $4,99 sen. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 99 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $5 lebih 17 sen. Dan kita geser ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim buy limit kedua dan buy limit ketiga. Jadi sekali lagi yang sekarang oke untuk Cardano adalah buy limit kedua di 37 sen dan buy limit ketiga di 36 sen. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short ya, karena terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen. Arguably sebenarnya kemarin udah ya, karena retest 1, retest 2 di sini target TP sudah dapat ya, tapi buat lu yang baru sekarang ya sedikit telat tapi nggak apalah ya. Buat lu yang kemarin sudah buka posisi short, congratulations sudah kena target TP dan sudah profit sebesar 3,74%. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 38 sen. Dan terakhir kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia nggak reclaim buy limit baru, tetapi buy limit kedua berhasil menahan harga Solana sebelum kemarin drop lagi ya. Jadi untuk posisi spot sekarang tersisa di buy limit kedua di $51 lebih 40 sen. Dan buy limit ketiga di $47 lebih 47 sen. Nah, untuk posisi futuresnya, buat lo yang kemarin sudah buka posisi long di sini, sudah kena target TP. Jadi congratulations. Buat lo yang sudah buka buka posisi spotnya, berarti kalian profit gede banget kemarin di Solana ya. Kalian profit sebesar 14,14%. Nah, untuk sekarang kita bisa di sini retest pertama sudah terjadi di $58 lebih 85 sen. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa limit posisi short di sini dengan target TP yang lebih konservatif di 20, yang lebih agresif di $51 lebih 40 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan keluar beberapa bukan hari ini, besok ya. Jadi hari ini lebih fokus ke TA, besok ada satu data penting. Seperti biasa jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.